Shalom Jemaat MCC dimanapun Anda berada, saya doakan kita tetap kuat, semangat, dan selalu mencintai firman Tuhan. Bangkit dan bercahayalah. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Dan saya akan memberikan judul bagi sharing hari ini, yaitu kuat dalam pencobaan. Perlu diingat bahwa Tuhan tidak pernah mencobai Anda. Tuhan tidak pernah mencobai saya. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Dari mana saya bisa meyakini hal ini? Mari kita baca Yakobus pasal yang pertama ayat 13, dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, perhatikan, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita semua. Mungkin yang pernah Tuhan lakukan adalah Tuhan memberikan ujian. Ujian datangnya daripada Tuhan. Ujian tujuannya menguatkan, mengokohkan iman kita. Tetapi Tuhan tidak pernah coba-cobai kita. Dia tidak pernah sengaja membuat kehidupan kita sulit, kemudian mempermainkan umatnya. Tidak pernah. Jangan pernah percaya. Dan Tuhan itu senantiasa memberikan kita kekuatan justru ketika kita dicobai. Lalu siapa yang seringkali mencobai kita? Ada dua yang berhasil saya temukan di Alkitab. Yang pertama, pencobaan itu datangnya dari diri sendiri. Dari diri sendiri, kenapa saya katakan demikian? Karena Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Anda dan saya seringkali kita dicobai oleh diri kita sendiri. Sederhana, katakanlah penghasilan kita pas-pasan tapi ngutang kita lebih banyak daripada penghasilan kita, lalu kita berkata dengan iman, itu namanya mencobai diri sendiri. Ya, kita juga mungkin mencobai diri sendiri dengan berkata apa? Makan kita sembarangan, semua kita makan, jeroan kita habiskan, tapi kita berharap bahwa kita akan sehat. Itu juga namanya juga mencobai. Jadi kalau kita perhatikan, pencobaan datangnya daripada diri sendiri, yaitu keinginan daging. Dan yang kedua, ternyata pencobaan datangnya dari mana? Datangnya dari iblis. Kita tahu kisah Matius pasal 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi iblis yang mencobai manusia. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kita dicobai oleh keinginan daging kita sendiri, dan kita dicobai oleh iblis. Namun Tuhan pernah berjanji kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan jika engkau dicobai, yakinlah, percayalah, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan memberikan kekuatan sehingga engkau dapat menanggungnya. Nah, pada DBR hari ini ada 3 ayat yang saya ingin bacakan buat saudara. Pada ayat 2, 3, dan 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dari ayat yang kita baca barusan 3 ayat ini, maka kita bisa mengerti bahwa dikatakan berbahagialah jika engkau jatuh dalam pencobaan. Ternyata setelah saya selidiki, kata jatuh itu bukan berarti kita kalah. Kata jatuh bukan berarti kita sengaja mencobai diri sendiri. Ternyata kata jatuh itu berarti bertemu atau berhadapan dengan. Artinya hari ini jika saudara bertemu dan berhadapan dengan banyak masalah, persoalan, pencobaan yang ditabur iblis dalam kehidupan kita, berbahagialah. Karena lewat hal itu maka Anda ketekunannya diuji. Apakah lewat penderitaan, masalah, persoalan, pencobaan engkau tetap datang beribadah, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa mengandalkan Tuhan? Ketekunan akan menghasilkan buah yang matang, dan buah itu akan juga memberikan kepada kita kesempurnaan menjadi pribadi yang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita tetap teguh di dalam pencobaan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, teguhkanlah iman kami, teguhkanlah kepercayaan dan pengharapan kami kepada Tuhan. Lewati pencobaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami akan tetap kuat karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.